Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Mbak? Gini Bu, saya perkenalan dulu ya Bu. Saya Siti Saria dari BSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya. Jadi saya kesini dengan bermaksud mewawancarai Ibu mengenai kemampuan siswa dalam menguasai konsep IPA Ya. BSD gitu Bu. Jadi kita bisa sharing-sharing mungkin ya Bu. Siap Mbak. Ya, oke, boleh sharing. Ibu di sini sudah mengajar berapa tahun Bu? 6 tahun di sini. Ya. Untuk mengajar apa ya Bu? Di sini saya menjadi wali kelas 5. Sekaligus ya semua mapel Mbak. Oh, Sini, sama ya. gitu Bu. Tapi lebih menguasai IPA mungkin. Ya, ke mapel umumnya. Iya. Ya. Jadi setelah pandemi ini bagaimana sih Bu keadaan di sekolah ini? Di sekolah ini selama pandemi yang pertama masih belum efektif dan kurang maksimal sekali Mbak ya, karena terhalang ini Pak pandemi COVID gitu. Jadi sistem yang digunakan bagaimana Bu? Sistem pada saat ini digunakan untuk awal pandemi itu kita masih menggunakan sistem daring. Tapi belakangan bulan kemarin kita sudah melaksanakan tatap muka tetapi secara terbagi. Maksudnya di sini secara terbagi per kelas itu kita masuk tatap muka 3 kali dalam 1 minggu gitu. Jadi diseling-seling begitu ya? Iya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran tersebut Ya, untuk kelebihan sistem pembelajaran apalagi daring ya Mbak, siswa itu harus lebih mengaksesnya lebih leluasa Mbak. Apabila ada tugas, apakah ada informasi apa, dia harus mengaksesnya internet lebih luas. Tetapi untuk kekurangannya karena kurangnya jaringan sama kuota Mbak. Gitu ya kan, kuota ya. Apalagi kemarin cuma dapat bantuan dari pemerintah, kuotanya cuma 1 kali aja. Iya, jadi ya itu terhalang ya, terus jaringan yang sulit terjangkau oleh siswa gitu kan. Ada sini kan sebagian besar siswanya pada di Kaligesing gitu. Jadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pandemi kan? Ya, faktor pendukungnya dari segi komunikasi Mbak harus ada gitu ya. Tapi kalau penghambatnya yaitu yang pertama kuota, jaringan itu menghambat sehingga siswa itu mengumpulkan tugasnya pada izin Bu maaf telat karena jaringannya suka hilang-hilang gitu, seperti itu. Jadi belum efektif sama sekali ya. Bagaimana siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi? Lebih aktif atau sebaliknya? Siswa sebagian besar dia aktif, yang aktif ya aktif Mbak, tapi yang tidak ya dia mengumpulkan tugas ya rada telat-telat gitu. Ya itu. Tapi itu sebagian besar atau masih gimana? Yang aktif sebagian besar sudah, tapi yang separuhnya lagi juga belum gitu. 50%. Iya, 50% terhalang oleh karena itu jaringannya itu. Jika untuk kemampuan siswa dalam menguasai materi, bagaimana Bu? Kemampuan siswa cukup baik. IPA. Ya, terkhusus IPA lah, karena di sini kalau untuk materi mapel IPA, penguasaan materinya anak-anak lebih baik Mbak, karena IPA itu kan saya selingi dengan praktek, karena IPA di sini kita dituntut kreasi gitu Mbak. Jadi saya selingi, jadi pada saat daring ada materi saya berikan, kemudian nanti yang daring kedua saya kasih praktek. Di sini ya kan Bu? Gimana? Di sini Ya prakteknya di daring sama yang di rumah. Daring ya. Misalnya prakteknya materi tentang vegetatif buatan. Nanti anak saya suruh silakan anak-anak cari materi bahan seperti mencangkok bahannya ini. Kemudian nanti anak setel video gitu. Oh, ngeten. Iya. Berarti medianya juga hanya di rumah kan ya? Ya di rumah bisa, di sini juga ada nantinya gitu. Kalau di sini medianya apa? Medianya seperti alat pernafasan, kemudian telinga, penglihatan gitu, seperti itu Mbak. Kalau yang Ibu buat sendiri kan? Buat sendiri di rumah kebanyakan saya menggunakan video pembelajaran Mbak. Ya seperti ya saya biasanya teorinya kayak kemarin vegetatif buatan itu, ya udah anak-anak tak suruh menyiapkan alat ini, terus saya kasih perangkat pembuatannya. Nanti kalau yang tidak maksud silakan menghubungi saya gitu. Jadi saya pandu. Berarti efektif ya Bu? Iya. Jadi apakah dengan pembelajaran seperti yang Ibu lakukan sudah dapat memahamkan konsep IPA atau belum? Insya Allah sudah Mbak. Ya karena IPA saya sering dengan praktek anak-anak agar mudah memahami gitu. Jika terdapat kendala,
mungkin ada kendala apa nih? Ya, kendala dalam penyampaian materi. Terkadang kan banyak ada anak tuh yang penangkapan, misalnya ada tugas ini. Lah ada anak yang menangkap membaca perintah soalnya itu masih kurang. Oh. Iya. Jadi Kendalanya di ibu situ. harus gimana bu? Jadi ketika ada anak yang kurang memahami, biasanya kan dia mengirim tugas gitu. Ya saya dijapri mbak, oh mbak ini masih kurang, silakan jenengan lengkapi gini. Biasanya saya via voice gitu, seperti itu. Jadi lebih Terus ketika dia mengumpulkan tugas yang berikutnya sudah betul, ada perbaikan gitu. Bagaimana dalam menghadapi kemampuan siswa yang berbeda-beda tersebut? Ya, cara menghadapinya yang pertama saya kan menggunakan metode, otomatis materi ini metodenya beda gitu ya, metode pembelajarannya. Kemudian jika misalnya ditemukan ada satu dua anak yang masih kurang, biasanya saya pendekatan dulu mbak. Pendekatan, setelah itu saya beri motivasi. Kira-kira kurangnya di mana? Masing-masing kan berbeda. Iya, masing-masing berbeda, jelas itu mbak. Bagaimana hasil belajar siswa dalam masa pandemi? Ya, hasil belajar siswa sebagian besar cenderung ke menurun ya mbak ya. Kenapa? Karena bagi saya untuk menyampaikan materi juga melalui via daring ya mbak, terutama ya sangat terjangkau sekali mbak, terbatas sekali ya. Kita menyampaikan materi begitu panjang sekali, kemudian kita sampaikan melalui via daring sangat-sangat terbatas ya. Apalagi anak juga daya tangkapnya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain seperti itu. Jadi faktor menurunnya begitu ya bu? Iya. Tapi juga tergantung dari faktor anak juga. Kadang ada anak yang kan anak berbeda-beda ya, jadi ada anak yang daya tangkapnya udah kita bahaya gitu seperti itu. Adakah keinginan ibu untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan siswa? Ya pastinya ada mbak, harus pengen saya tuh kedepannya IPA itu anak bagaimana sih agar anak itu tuh lebih lebih berkreasi lagi, lebih optimal banget di IPA. Karena ya itu dengan saya mungkin dengan memperbanyak praktek-praktek mbak, karena IPA kalau cuma hanya materi aja, apalagi tentang vegetatif tanaman-tanaman itu, kalau anak nggak dikasihkan praktek, ini tanamannya ini, dia tidak tahu gitu. Mungkin saya langsung turun gitu. Iya, langsung turun dengan media pembelajarannya seperti itu. Baik bu, jika untuk kesan-pesan ibu dalam masa pandemi ini. Pesan-pesan ya, saya harap selama pandemi ini mudah-mudahan pandemi ini lebih mbak, cepat selesai gitu loh mbak, agar kita Dewan Guru dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi ketika udah selesai kita pengennya sedia kala kayak dulu itu loh mbak ya. Jadi kita menyampaikan materi, kita mengajar itu lebih enak ya, lebih puas ya. Jadi kita tahu kelemahannya anak seperti ini dan anak juga lebih paham ya ibu. Ya sudah bu, begitu dari kami mas. Terima kasih bu. Ya sama-sama mbak, dari agen.